Kamu pernah berpikir nggak sih kalau misalnya rasa nggak enakan itu bisa menzolimi diri kita sendiri? Lah, kok bisa? Oke, jawabannya simpel ya, seperti ini. Di saat kita nggak enakan, tentunya kita akan mengorbankan perasaan kita demi orang lain atau siapapun yang kita bantu, entah itu saudara, rekan kerja, teman, dan lain sebagainya ya. Tapi di balik itu semua, kenapa kita bisa menzolimi diri kita sendiri ya, jatuhnya jadi dosa bukan dapat pahala. Kenapa bisa? Padahal kan kita udah ngebantu orang. Ngebantu itu boleh, beneran boleh loh. Siapa sih yang ngelarang ngebantu? Nggak ada. Cuman sebelum kita membantu orang lain, alangkah lebih baiknya kita mencukupi diri kita terlebih dahulu, baru udah kayak gitu kita boleh ngebantu orang lain. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kok ngebantu ada syarat ketentuan berlakunya sih? Jelas dong ada. Karena di saat kita membantu orang lain, di saat kita baik kepada orang lain, itu kita harus memiliki batasan. Batasan ini bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita minim simpati dan empati. Batasan berfungsi untuk melindungi diri kita dari ketidakbaikan orang lain yang siapa tahu suatu saat atau suatu hari nanti one day mereka bisa memanfaatkan kebaikan kita. Jadi mereka gampang banget loh untuk membodoh-bodohi kita supaya kita bisa terus bermanfaat untuk mereka. Ini juga didasari dari pengalaman diri aku sendiri ya. Di saat aku terus membantu orang lain, terus menolong orang lain, mereka nggak pernah memberikan feedback yang sama. Dan apakah orang yang telah kita bantu harus bisa memberikan feedback yang sama? Tentu jawabannya enggak. Ini adalah mindset aku yang salah dari dulu ya. Dan alhamdulillah aku udah benerin gitu loh, sorry. Dan ternyata bantuan itu akan datang dari arah yang tidak terduga ya, karena Allah itu Maha Tahu segalanya. Jadi kalau misalnya emang kita udah ngebantu, ya udah lepaskan. Tapi jangan sampai bantuan kita itu menjadikan kita tidak enakan. Karena rasa tidak enakan sama dengan menzolimi diri sendiri. Dan itu yang berarti adalah dosa. Allah itu nggak suka ya hambanya itu selalu menyiksa dirinya sendiri hanya demi kepentingan orang lain. Nggak suka gitu loh. Kayak gini, Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum atau umat sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Kalau dia ada pergerakan untuk merubah nasibnya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, terutama terhadap membantu orang lain, dia memiliki batasan, Allah itu suka loh yang kayak gitu. Beneran suka. Kenapa bisa suka? Karena dengan begitu kita nggak menzolimi diri kita sendiri. Dan ini adalah pelajaran yang pernah aku alami ya. Dan emang bener loh, pengalaman itu dijadikan maksudnya bisa menjadi guru terbaik dalam hidup kita ya. Dan buat kalian sekarang yang ada dalam posisi nggak enakan nih, nggak enakan buat nolak bantuan dari orang lain. Sementara orang lain itu misalnya terus-terusan aja meminta bantuan ke kalian. Coba kalian sekarang harus mulai berani untuk menolak. Katakan tidak atau maaf ya, nggak bisa. Berikan alasannya. Kenapa misalnya nggak bisa? Kalau orang itu ngeyel ya udah, jangan dengerin. Kalian harus coba aja dari hal-hal kecil. Mulai dari sana kalian harus mencoba. Karena kalau misalnya kalian nggak mencoba, kalian nggak akan pernah tahu ke depannya bakalan kayak gimana. Emang kalian mau terus menzolimi diri kalian sendiri sendiri dengan rasa nggak enakan? Tentunya nggak mau kan? Nah, video kali ini cukup sekian. Ini berdasarkan dari pengalaman aku. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan nggak enakan ya, karena nggak enakan dapat menzolimi diri sendiri dan itu jatuhnya dosa. Oke, bye-bye dan terima kasih.